Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, pada kesempatan ini saya Kak Ojit akan memberikan bantuan kepada para pembina pramuka, kepada guru-guru yang akan mengimplementasikan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan atau EWPK. Yaitu ada dua model yang nanti kami berikan sekedar contoh. Yang pertama adalah untuk model blok, dan yang kedua adalah untuk model aktualisasi, agar para guru dan kakak-kakak semuanya di sekolah bisa punya gambaran lebih jelas, lebih detail pada tutorial pada bagian 2 ini. Ikuti di sini, tetap di Hajito Ojit channel. Namun jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video kami berikutnya dan untuk perbaikan konten-konten kami berikutnya. Dan jangan lupa di-share kepada teman-teman kita yang mungkin sangat membutuhkan. Walaupun hal ini kecil tetapi bermanfaat buat mereka. Saya kira gitu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ikuti terus. Masih bersama Hajito Ojit. Pada bagian kedua ini, saya ingin memberikan beberapa contoh penerapan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan dengan model blok. Model blok ini dilaksanakan pada awal semester, awal tahun pelajaran. Nah, di awal tahun pelajaran inilah model blok ini dilaksanakan bersamaan pada acara MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di sini dipadukan antara mapel 1 dengan mapel yang lain, ditambah dikemas dengan menggunakan metode kepramukaan selama kurang lebih 36 jam, kurang lebih 3 hari 2 malam bagi penggalang dan penegak. Tapi kalau siaga hanya sehari, dikemas dalam bentuk per sehari karena tidak ada bermalamnya kalau siaga. Tapi kalau penggalang sudah ada bermalamnya dengan pola 36 jam. Nah, apa-apa yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah di model blok ini kita harus menyusun struktur program materi kegiatan model blok, yang mana struktur program itu adalah mencakup seluruh materi yang akan disampaikan, kemudian dihitung berapa waktunya, sehingga di total semuanya kurang lebih 36 jam. Jika struktur program sudah ketemu, maka kita akan menyusun program berikutnya, yaitu silabus. Nah, silabus ini berarti menyangkut beberapa mata pelajaran. Kira-kira KD mana, materinya apa, waktunya berapa. Ini bicara silabus. Disampaikan dengan cara strategi bagaimana. Itu silabus. Nah, setelah silabus disusun, maka langkah berikutnya adalah menyusun jadwal kegiatan selama blok itu dilaksanakan selama 3 hari. Mulai hari pertama pagi, peserta mulai berdatangan, upacara pembukaan, kemudian materi-materi apa lagi berikutnya sampai malam, sampai hari kedua dan hari ketiga. Nah, itu bicara jadwal. Dan yang terakhir adalah menyusun rencana membina. Setiap guru penyaji pada acara kegiatan EWPK ini di model blok ini membuat rencana membina, atau kalau guru adalah RPP. Di sini kita sebut rencana membina. Komponen-komponennya sama. Nah, mari kita ikuti berikutnya lagi. Pertama adalah struktur materi kegiatan model blok. Isinya adalah orientasi pendidikan kepramukaan.
dikasih waktu berapa jam, 6 jam atau 4 jam misalnya. Isi yang kedua adalah muatan nilai sikap dan keterampilan pada KI 1, KI 2, dan KI 4. Mata pelajaran perlu dikuatkan melalui kegiatan perkemahan. Misalnya gitu. Yang ketiga adalah penumbuhan budi pekerti. Yang keempat adalah masa pengenalan lingkungan sekolah untuk kelas 7 kalau SMP. Kalau SMA adalah untuk kelas 10. Nah, sekarang contohnya. Contoh dituangkan dalam bentuk jadwalnya. Materi orientasi pendidikan kepramukaan, narasumbernya adalah pembina pramuka. Jumlah jam 10 jam. Penumbuhan budi pekerti oleh guru 8 jam. Pengenalan lingkungan sekolah oleh guru 8 jam. Muatan mata pelajaran 10 jam. Total 36 jam. Nah, ini struktur program secara global. Maka nanti di dalamnya penumbuhan budi pekerti ini dengan mata tatar apa saja. Orientasi kepramukaan ini apa saja? Pengenalan kepramukaan, pengenalan kepanduan, metode kepramukaan, game-game, dan lain-lain. Pengenalan lingkungan sekolah ini apa saja? Cara belajar, gedung-gedung sekolah, pengenalan guru, pengenalan OSIS. Muatan mata pelajaran, mulai pendidikan agama, PKN, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan seterusnya. Dibagi-bagi. Misalnya untuk IPA, KD apa saja? Pendidikan agama apa saja kegiatannya. Nah, seperti itu. Ya, sekarang langkah kedua adalah silabus. Silabus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Kurikulum 2013 misalnya. Kalau nanti sudah kurikulum merdeka juga. Penyusunan silabus dimulai dengan mengidentifikasi muatan nilai sikap dan keterampilan KI 1, KI 2, dan KI 4 yang perlu disajikan dalam kegiatan model blok. Jadi memilih KD-KD mana yang akan dipakai. Untuk memudahkan identifikasi dapat melihat pemetaan kompetensi dasar dan ruang lingkup pembelajaran dalam buku pegangan guru dan kurikulum 2013. Jadi intinya memilih pada suatu materi IPA misalnya, KD-KD mana yang akan disampaikan untuk model blok di awal tahun. Walaupun pelajaran belum dimulai, tapi minimal untuk mengenalkan pelajaran IPA itu isinya adalah begini. Pelajaran agama nanti setahun ini isinya begini. Pelajaran bahasa Indonesia isinya nanti begini. Nah, seperti itu. Jadi untuk MPLS. Nah, sekarang contoh silabus model blok. Oke, untuk contoh akan kami sampaikan sebagai berikut. Ini bentuk real dari struktur program model blok, EWPK model blok. Sekolah SMP kelas 7 semester 1. Misalnya ini. Orientasi pendidikan kepramukaan, sejarah dan metode. 1 jam dan 3 jam. Tim pembina pramuka narasumbernya. Penumbuhan budi pekerti meliputi pendidikan karakter, cara belajar efektif, tata krama siswa, pembinaan mental, tantangan remaja zaman now, pelatihan kedisiplinan atau PBB atau upacara bendera, jamnya sudah ada. Narasumbernya ada Kasek, Wakasek, guru pendidikan agama, guru BPPK, pembina pramuka, Koramil, Polsek, dan lain-lain. Nah, berikutnya pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan denah, lingkungan fisik sekolah, pengenalan kurikulum, ta'aruf warga sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, pengenalan ekstrakurikuler. Nah, narasumbernya adalah Wakasek Kesiswaan dan OSIS. Sekarang ini, muatan mata pelajaran, PAI dikasih waktu 3 jam, PKN 3 jam, Bahasa Indonesia 3 jam, dan seterusnya. Sehingga total 36 jam. Penyajinya tim guru mapel masing-masing. Ditandatangani pembina pramuka atau Wakakur, mengetahui kepala sekolah. Ini struktur programnya. Nah, sekarang contoh silabusnya. Kompetensi dasar tadi mengikut orientasi pendidikan kepramukaan, materinya sejarah kepramukaan dan metode kepramukaan. Kegiatannya membuat peta konsep dan resume. Metode kepramukaan adalah kegiatannya berupa game atau outbound dan jelajah alam. Nah, seperti ini. Mempraktekkan penumbuhan budi pekerti. Materinya pendidikan karakter, pemberian materi, pemberian tata tertib selama kegiatan.
Cara belajar siswa aktif, permainan atau game diskusi. Tata krama siswa, pemberian materi, penggunaan bahasa Jawa, krama dalam berkomunikasi, dan sebagainya. Pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan tim fisik, yaitu penjelajahan di sekitar sekolah atau game. Pengenalan kurikulum, sosialisasi. Taruh warga sekolah dalam bentuk game. Sekarang ini yang ingin kami tekankan, muatan mata pelajaran. PAI, kegiatannya adalah sholat berjamaah, membaca Al-Quran atau kitab suci. PPKN, memberikan materi dan kerja kelompok. Bahasa Indonesia, membuat lomba puisi atau cerpen. Bahasa Inggris, lomba pidato storytelling atau conversation. Seni budaya, lomba kaligrafi, lukis, sketch panorama, penampilan seni budaya dan menyanyi. Nah, IPA misalnya, kesehatan reproduksi remaja, makanan sehat, praktek laboratorium ringan, dan seterusnya. Yang olahraga, giat pagi yaitu senam pagi atau senam aerobik. IPS, bakti sosial dan penghijauan, dan seterusnya, sehingga komplit. Sehingga silabusnya ini sudah komplit untuk seluruh mata pelajaran. Nah, sekarang dituangkan dalam bentuk jadwal. Ya. Sekarang dituangkan dalam bentuk jadwal. Blok selama 3 hari. 36 jam terintegrasi dengan MPLS. Hari pertama pukul 7 sampai 7.30 peserta datang, tempat di lapangan sekolah atau halaman sekolah, pemandu tim guru atau panitia. Berikutnya lagi pengkondisian peserta, berikutnya pendirian tenda, berikutnya lagi persiapan upacara, terus upacara pembukaan. Setelah itu ice breaking, mengenal pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi materi-materi yang ada di dalam silabus itu yang di atas tadi ini disebar dalam bentuk jadwal, dalam bentuk jadwal yang logis kegiatan perkemahan. Ya, nah sehingga ada, mari kita lihat di sini agama sudah ada, olahraga sudah ada, kemudian jelajah alam ini materi di dalamnya adalah mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, PKN, bahasa Jawa. Jadi ditaruh di pos-pos itu ya. Demikian seterusnya. Ini contoh-contoh real. Ya. Di sini ada di hari ketiga ada pengenalan denah lingkungan sekolah dalam bentuk game. Jadi mengenal lingkungan sekolah, gedung-gedungnya kayak apa, perpustakaannya di mana, toiletnya di mana, kantinnya di mana, maka dalam bentuk game. Sehingga menarik gitu bagi siswa. Ya, itulah jadwal blok dalam rangka implementasi EWPK. Nah, masing-masing guru harus ketika menyajikan ini membuat RPP. Nah, ini contoh RPP-nya. RPP bagi suatu guru yang akan menyajikan. Ini KD-nya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Oh, ini berarti matematika. Jadi guru matematika telah memilih KD ini untuk dibuat EWPK. Nah, guru mesti membuat RPP untuk waktu 120 menit ini. Ini menggunakan metode kepramukaan. Ya, kita lihat ini tujuan pembelajarannya siswa dapat menyelesaikan masalah ini. Materinya singkat di sini. Metodenya DORA. Ya, di episode pertama kami sampaikan metodenya adalah DORA di pramuka. Lakukan dulu, kita sebagai guru mengobservasi, kemudian merefleksi dan melakukan, siswa dimohon melakukan lagi, aplikasi, praktek lagi. Nah, RPP-nya langkah pertama adalah upacara pembukaan latihan. Ini di model blok ataupun model aktualisasi selalu ada upacara pembukaan latihan. Jadi pengibaran bendera merah putih. Ada laporan pengibaran bendera, pembacaan Pancasila, pembacaan dasar dharma, amanat doa. Cukup gitu aja, singkat. Terus pembina acara menyampaikan tujuan latihan pada hari ini. Kegiatan inti, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Dalam kelompok menancapkan sebuah tongkat. Siswa diminta untuk mengukur tinggi tongkat dan panjang bayangan tongkat. Nah ini. Jadi matematika bisa digunakan dengan menggunakan metode kepramukaan dipelajarinya. Untuk menguatkan karakternya. Karena berkelompok dia berarti harus latihan berdiskusi, latihan menghargai temannya. Siswa diminta mengukur panjang bayangan tiang bendera yang ada di dalam sekolah. Masing-masing kelompok diminta meneriakkan yel-yel.
Nah, jadi senang diajak bernyanyi, di sini senang, di sana senang, dan seterusnya. Terus mengerjakan lembar kerja. Lembar kerjanya sudah disiapkan, ya. Rubriknya sudah disiapkan, dan seterusnya. Guru berkeliling memberikan bimbingan kepada siswa yang belum paham sambil menilai sikap siswa. Ini luar biasa banget ini RPP-nya. Terus penutupnya adalah upacara penutupan latihan. Bendera merah putih disimpan lagi, ya, amanat. Terus refleksi, doa dan pembubaran. Nah, inilah contoh EWPK pada model blok, ya. Pada model blok. Jadi sekali lagi di dalam model blok ini yang perlu disiapkan adalah yang pertama, saya ulangi, struktur program. Yang kedua adalah silabus. Yang ketiga adalah jadwalnya, dan yang keempat adalah rencana membina dari masing-masing tim penatar. Walaupun kegiatan itu senam, maka senam juga harus dibuat suatu rencana yang bagus. Kegiatannya setelah sholat maghrib ceramah agama, maka juga disusun RPP. Nah, itu para sahabat semuanya, kakak-kakak dan guru-guru semuanya yang akan melaksanakan atau masih agak bingung tentang model blok bagaimana. Model blok ini berarti menyatukan seluruh mapel, dikemas dalam bentuk suatu kegiatan selama 3 hari. Di awal tahun pelajaran menyatu dengan MPLS. Nah, itulah kehebatan kegiatan kepramukaan kita. Jadi bisa komplit semuanya, tujuannya melatihkan pendidikan karakter yang bagus kepada peserta didik, mulai dari karakter cinta tanah air, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, berwawasan global, berwawasan kebinekaan, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya kita akan memberikan beberapa contoh, yaitu program yang aktualisasi. Mari kita ikuti, masih tetap di Harjito Ojit. Namun jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk perbaikan video-video kami berikutnya. Dan jangan ketinggalan di channel Harjito Ojit. Nah, sebelum kita melanjutkan ke model aktualisasi, saya mengingatkan bahwa di model blok ini juga disusun evaluasi atau penilaian kita. Penilaian blok bersifat umum, berbentuk penilaian kualitatif. Kriteria keberhasilan lebih ditentukan oleh prosesnya dan keikutsertaan peserta didik kita. Proses penilaian pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib menitikberatkan pada ranah sikap, keterampilan kepramukaan, merupakan pendukung terhadap penilaian pendidikan kepramukaan itu sendiri. Teknik penilaian sikap dilakukan dengan observasi, bisa dengan penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik. Tekniknya, penilaian keterampilan dilakukan melalui demonstrasi atau praktek tentang keterampilannya. Hasil penilaian kegiatan blok diakumulasi dengan kegiatan latihan kepramukaan model aktualisasi. Jadi model blok digabung dengan model aktualisasi, sehingga menjadi nilai ekstrakurikuler dalam rapor. Sedang nilai keterampilan diakumulasi dengan penilaian guru di dalam kelas. Jadi penilaian keterampilannya digabung dengan nilai guru untuk mata pelajaran tersebut di dalam kelas. Sedangkan nilai program blok digunakan untuk nilai tersendiri di dalam EWPK itu sendiri. Nah, baik, kita sekarang pada model aktualisasi. Model aktualisasi ini adalah digunakan seminggu 1 kali selama kurang lebih 90 sampai 120 menit. Menggunakan jam mata pelajaran tersebut. Jadi seluruh mapel akan menerapkan
model aktualisasi, memilih KD-KD mana yang akan diaktualisasi dengan metode kepramukaan. Nah, misalnya pelajaran IPA dalam satu semester mungkin dipilih hanya dua kali pertemuan untuk diaktualisasi dengan menggunakan metode kepramukaan. Tentu dipilih KD-KD yang cocok untuk digunakan di alam terbuka, digunakan untuk kegiatan model aktualisasi kegiatan kepramukaan dengan menggunakan metode kepramukaan. Jadi tidak setiap hari, tapi seminggu sekali untuk satu pelajaran. Pelajaran berikutnya minggu depannya lagi. Pelajaran berikutnya lagi minggu depannya lagi. Jadi dalam satu minggu itu hanya satu kali model aktualisasinya. Dan itu satu pelajaran. Minggu berikutnya lagi ganti lagi. Karena itu nanti disusun jadwal supaya satu semester itu merata untuk seluruh pelajaran. Nah, tahapan yang pertama adalah mengidentifikasi KD dan KI mata pelajaran yang akan diaktualisasikan. Seluruh mapel diberi tugas oleh Wakasek Kurikulum kepada guru-guru memilih materi-materi KD-KD mana dalam setiap mapel itu yang akan diaktualisasi. Kemudian dilaporkan pada Wakasek Kurikulum. Wakasek Kurikulum akan menyusun jadwal selama satu semester. Jadi biar rata, yang penting setiap minggu sekali. Siswa menerima materi aktualisasi sekali untuk satu mapel saja. Yang kedua, menyusun jadwal latihan aktualisasi. Nah, setelah jadwal tersusun, menyusun silabus. Silabus itu silabus bersama EWPK yang di dalamnya ada seluruh mata pelajaran. Terus kemudian yang terakhir, masing-masing guru menyusun RM, rencana membina. Nah, seperti itu. Empat ini adalah langkah urut-urutan melaksanakan model aktualisasi. Nah, identifikasi KD-KD tadi dilaksanakan dengan seperti ini. Koordinator guru mapel mengorganisir guru untuk mengidentifikasi KI-KD mata pelajaran yang akan disajikan melalui kegiatan aktualisasi. Hasil musyawarah selanjutnya disusunlah silabus latihan mingguan model aktualisasi. Untuk SMP, latihan mengikuti model latihan pasukan pramuka penggalang yang dibagi dalam beberapa regu. Anggota setiap regu 8 orang. Nama regu disesuaikan dengan nilai-nilai utama karakter dan psikologi perkembangan anak. Contoh, regu hemat, regu rekreatif, regu mandiri, dan lain-lain. Atau regu dengan nama binatang, atau regu macam-macam karakter. Silakan, itu tidak masalah. Nah, sekarang menyusun silabus. Silabus kegiatan aktualisasi disusun dengan berlakunya K13. Penyusunan silabus dimulai dengan mengidentifikasi muatan nilai sikap dan keterampilan KI1, KI2, dan KI4 yang perlu disajikan dalam bentuk aktualisasi. Untuk memudahkan identifikasi, dapat melihat pemetaan kompetensi dasar dan ruang lingkup pemetaan pada buku pegangan guru dan dalam kurikulum 2013. Oke, saya kira tidak terlalu sulit. Nah, sekarang contohnya. Kami akan berikan contoh model aktualisasi. Misalnya begini. Yang pertama adalah struktur program. Wakasek Kurikulum mengorganisir seluruh guru membuat struktur program ini. Ditanya masing-masing guru pendidikan agama. Hasil identifikasinya oleh guru agama tadi selama satu semester itu KD apa yang akan dipakai dengan menggunakan aktualisasi. Ditulis di sini. Kemudian guru PKN ditanya juga setelah identifikasi mana. Guru IPA misalnya ini membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Jadi ini temanya zat aditif. Ini kelas 8 semester 1 untuk IPA. Waktunya 3 jam. Nah, ini aja hanya satu kali dalam satu semester. Kemudian nanti bahasa Indonesia, Penjaskes, IPA, IPS bahasa Inggris,
bahasa Jawa dan seterusnya. Di jumlah totalnya berapa? Ini 1 semester ya. Jadi ini kelas 8 semester 1 misalnya. Terus setelah struktur program, kemudian menyusun silabus. Nah, silabus misalnya IPA tadi materinya zat aditif. Kegiatannya apa? Upacara, penyampaian materi. Nah, ini bicara silabus. Jadi di dalam silabus itu adalah KD, materinya apa, kegiatannya apa. Kemudian nanti kegiatan ini akan dijabarkan secara khusus oleh guru tersebut dalam rencana membina. Nah, begitu ya. Ini contoh silabus. Kemudian silabus ini ditambah di bawahnya untuk pelajaran lain sesuai dengan urutan pendidikan agama, pendidikan PKN dan seterusnya. Ya, silabus ini ditandatangani oleh kepala sekolah. Setelah silabus selesai, kemudian dibentuklah jadwal. Nah, jadwal ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan model aktualisasi, misalnya Selasa 15 Januari 2019 jam ke-1 ke-3 matematika, temanya pengukuran kelas 8, tempat di lapangan, pemandu guru mapel dibantu pembina pramuka. Selasa berikutnya 22 Januari jam 1.3 IPA, zat aditif kelas 8, tempat lapangan dan seterusnya. Demikian sebenarnya selama 1 semester. Jadi seminggu hanya sekali saja siswa menerima materi ini dengan materi mapel yang berbeda. Saya kira kakak-kakak dan para guru tidak kesulitan ya. Berikutnya lagi, yang terakhir adalah rencana membina. Yang perlu disiapkan oleh guru adalah rencana membina. Ini rencana membina untuk model aktualisasi tentang IPA. KI-nya ditulis di sini, tujuan pembelajaran ditulis, materinya ditulis, metodenya Dora, kegiatannya adalah pendahuluan, upacara, pembukaan, latihan. Kayak biasanya saya kira sudah bisa. Kegiatan intinya, siswa diajak bermain game kucing dan tikus dalam masing-masing atau seluruh bersama-sama. Jadi ini game besar itu ya. Menentukan 5 jenis makanan yang ada di tempat atau di tempat siswa atau di kantin yang biasa dikonsumsi dan seterusnya. Ini terus kemudian evaluasinya bagaimana. Nah ini saya kira dengan begini tidak terlalu sulit ya untuk menyusun melaksanakan EWPK pada program atau model aktualisasi. Nah, kemudian dari model aktualisasi pun juga ada penilaian. Penilaian aktualisasi karena ini pelajaran menggunakan konten materinya mapel, maka evaluasinya bersifat formal. Berbentuk kualitatif, kriteria keberhasilan lebih ditentukan oleh proses dan keikutsertaan peserta didik. Kalau yang model blok adalah bersifat non formal. Proses penilaian pendidikan kepramukaan pada ekstrakurikuler wajib pada ranah sikap, keterampilan kepramukaan pendukung penilaian pendidikan kepramukaan itu sendiri. Teknik penilaian sikap dilakukan dengan observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik. Teknik penilaian keterampilan dilakukan melalui demonstrasi keterampilannya. Hasil penilaian latihan model aktualisasi diakumulasi hasil penilaian dengan kegiatan blok. Penilaian sikap KI1, KI2 menjadi nilai ekstrakurikuler dalam rapor. KI1 dan KI2 ya, penilaian sikap itu masuk nilai rapor ekstrakurikuler. Sedangkan nilai keterampilan diakumulasikan dengan penilaian guru di dalam kelas yang nilai keterampilannya. Jadi hasil produknya itu masuk nilai digabung dengan nilai pelajaran itu tapi yang tidak di aktualisasi. Nah, pada akhir pembahasan ini adalah sederhananya adalah begini. Model aktualisasi merupakan kegiatan pembelajaran di luar kelas dengan menerapkan metode dan teknik kepramukaan sebagai sarana pembelajaran. Nah, jadi ketika model aktualisasi maupun model blok
selalu ingat dengan 8 metode kepramukaan, mulai dari alam terbuka, kemudian belajar sambil melakukan, learning by doing, satuan terpisah, putra dan putri, di bawah bimbingan orang dewasa, penerapan metode, prinsip dasar dan metode kepramukaan, pemberian tanda penghargaan, kegiatan yang menarik dan menantang. Jadi ada 8. Oleh karena itu setiap guru ketika akan menyajikan suatu pelajaran pun di luar aktualisasi dan blog, seharusnya juga kegiatan itu mesti menarik dan menantang. Mesti ada upaya-upaya di situ untuk mengembangkan keterampilan berpikir siswa, berani mengungkapkan pendapat, berani bermusyawarah, berani mengungkapkan pendapat, berani menghargai pendapat orang lain. Itu perlu dibangkitkan. Jadi metode kepramukaan inilah untuk memacu para guru maupun siswa untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, sekarang secara khusus di akhir kegiatan ini penilaian ekstrakurikuler wajib pendidikan pramukaan adalah penilaian dilakukan secara kualitatif. Kriteria keberhasilan ditentukan oleh proses dan keikutsertaan peserta didik. Peserta didik diwajibkan mendapatkan nilai minimal baik pada kegiatan ekstrakurikuler wajib dalam satu semester. Jadi minimal harus baik. Nilai yang diperoleh pada kegiatan EWPK adalah berpengaruh pada nilai kenaikan kelas. Bagi peserta yang belum mencapai nilai minimal perlu mendapat bimbingan terus untuk mencapai nilai baik. Jadi sekali lagi penilaian ini mempengaruhi kenaikan kelas. Bisa penilaian dalam bentuk portofolio. Untuk penilaian praktek itu proyek jangka panjang, project seperti dalam kurikulum Merdeka adalah penekanannya pada kegiatan project, unjuk kerja maupun produk hasta karya. Kemudian kami akan sampaikan tabel konversi rentang 1 sampai 100. A itu adalah 86 sampai 100. Kalau dengan angka 3,67 sampai 4 dan seterusnya di sini. Ya, karena penilaian kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan itu adalah kualitatif, maka di rapor A, B, dan C minimal adalah B-. Ini minimal baik. Jadi dinyatakan memenuhi syarat adalah minimal baik. Bagi yang belum maka diremedi sampai menjadi baik. Sekian para guru dan kakak-kakak semuanya. Selamat membina anak-anak bangsa generasi masa depan Indonesia. Dan jangan takut sukar karena darinya kita bisa belajar. Dan jangan takut gagal karena darinya kita bisa terus berjuang mendampingi adik-adik yang akan menggantikan kita di pemimpin masa depan negeri kita ini. Salam sukses dari Kak Ojit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.